Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini gue akan bahas breakdown singkat di serial Sleepy Hollow Season 4 Part 2 di episode 11. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Kesimpulannya, episode kali ini biasa saja, alur terlalu banyak. Seperti dugaan, perkembangan alur juga terlalu cepat. Banyak sekali karakter yang muncul sampai saya sepertinya sudah tidak bisa lagi menghitung ada berapa dalam durasi 20 menit. Banyak inti cerita yang tidak dimunculkan sehingga membuat saya merasa terganggu karena hal itu. Selain itu, power balance juga berantakan. Dan kenapa harus muncul adegan saat Guidogon melepaskan jubahnya? Baiklah, saya akan mulai pembahasannya. Adegan berawal dari pertarungan melawan Sang Wuringhui yang menyerang kota. Anseto dan Ibu Kang Lim juga ada untuk membantu mengalahkan Sang Wuringhui. Setelah mereka bertarung cukup lama melawan Sang Wuringhui bersama kloningannya, Rion, Sarah, Gaen, dan Yunhu tetap tinggal di kota untuk melindungi orang-orang dari serangan hantu kloningan Sang Wuringhui. Dan Hari, Duri, dan Simbi, Anseto, Kang Lim pergi ke Nagarai tempat Sasin berada. Berdasarkan penjelasan Ibu Kang Lim, Sasin adalah makhluk-makhluk jahat yang menginvasi dunia manusia di masa lalu. Meskipun identitasnya mereka tidak ketahui, tapi wujud asli mereka berhubungan dengan neraka. Sepertinya ada hubungannya dengan serial season 1. Pada saat itu para pengusir makhluk bertarung melawan Sasin, dan sepertinya sosok Sasin yang sekarang terbentuk setelah anggota Aegis yang memiliki kemampuan lebih dalam bertarung. Karena itulah terbentuklah kelompok pengusir makhluk golongan atas yang memiliki kemampuan sangat kuat untuk mengalahkan Sasin. Dan kelompok itu tidak lain adalah kelompok pengusir makhluk Guido. Di sisi lain, Kang Lim berpikir jika yang dimaksud kesalahan oleh Ibu Kang Lim sebelumnya adalah kelompok Guido yang bermaksud untuk mengeksploitasi kekuatan para goblin. Dan Anseto yang melihat Kang Lim berpikiran seperti itu berkata kepada Kang Lim untuk jangan salah paham. Pengusir makhluk yang jahat seperti itu bukannya mempercayai Ibu Kang Lim, tapi justru percaya pada ramalan yang tidak jelas sumbernya dan bermaksud untuk menyegarkan Rion. Namun akhirnya dia membuat Rion menjadi pengikutnya dan menyuruh Rion, anak yang hendak disingkirkan itu. Sedangkan Kang Lim yang saat itu masih berusia 12 tahun, pengusir makhluk itu tidak lain adalah Anseto. Sebagai info, Seon menghilang dan bahkan sisanya juga tidak ada. Jadi itu mungkin adalah kuburan keluarganya. Points lagi, apakah kekuatan Sarah benar-benar hanya ada 4 macam saja? Tolong tunjukkan kekuatan Sarah yang lain. Pada episode Jack O'Lantern, sejak tidak ada lagi kekuatan baru Sarah yang muncul, saya merasa kecewa dan ternyata kali ini juga dia muncul kekuatan baru. Salah satu kloningan Sang Wuringhui menyerang Gaen. Ian segera menyelamatkan Gaen. Rion dan Sarah berhasil membuat batasan makhluk. Kemudian adegan berpindah ke tempat Hari dan kawan-kawan berada. Sekelompok Sang Wuringhui menyerang dan Anseto bertarung melawan mereka. Dia bisa menggunakan hantu api panggilan. Jadi mengapa saat episode Dohan dia tidak bisa menggunakan hantu itu? Ya, sepertinya saya tahu jawabannya. Itu karena saat itu tidak ada Sarah. Saya yakin dia tidak bisa melakukan itu tanpa Sarah. Sejak awal Dohan adalah musuh bebuyutan Aegis, tapi dia justru tidak menggunakan kekuatan itu saat melawan musuh bebuyutannya. Hari dan kawan-kawan terus bertarung melawan Sang Wuringhui untuk menerobos dahan pepohonan menuju tempat Sasin. Pada saat pertarungan itu, skill baru juga muncul. Sekilas info, latar belakang musik pada adegan itu berjudul The Script. Tapi apakah pada Sang Wuringhui itu bisa dibukukan oleh Rion yang hanya manusia biasa? Kalau begitu, Ian seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan hantu-hantu itu. Kesalahan power balance sangat parah. Mereka bermaksud untuk memperbaiki batasan Sasin, tapi Sasin tidak ada di situ. Saya sepertinya pernah melihat adegan ini. Sayangnya saya tidak ingat di mana saya pernah melihat adegan seperti itu. Desain karakter Sasin sangat keren. Semua terkejut dengan energi kuat yang keluar dari Sasin. Ternyata selama ini Sasin menyembunyikan energi yang sangat kuat itu. Pada kasus Eng Hui, jika hantu itu melakukan kontak fisik, maka apapun yang disentuhnya akan menjadi apu. Beda dengan Sasin, hanya dengan berjalan saja hantu itu bisa membuat pohon-pohon di sekitarnya berubah menjadi apu. Desain karakter Sasin benar-benar dibuat dengan baik dan suaranya juga keren. Pengisi suara Sasin sama dengan pengisi suara karakter direktur pada episode Imungi, yaitu Kim Yo-chan. Hanya dengan sekali serangannya, Sasin bisa dengan mudah melumpuhkan Ibu Kang Lim dan Anseto. Bahkan pengusir makhluk terkuat seperti Kang Lim pun merasa ketakutan. Lihat saja, Sasin bisa menghentikan serangan pedang Kang Lim hanya dengan 2 jarinya saja. Hari dan Duri segera memanggil hantu Jok dan Monggui dari gabungan Q petir dan angin milik mereka berdua.
Tapi bukankah sebelumnya mereka membagi Medok sini? Apa yang terjadi? Saya benar-benar tidak mengerti kenapa jadi berbelit-belit seperti ini. Jok No Mongwi berusaha memukul mundur Sasin. Namun dengan serangannya, Sasin menyerang Jok No Mongwi. Lebih tepatnya dia memusnahkan hantu petir Dok Mongwi, dan Jok Mongwi dengan sendirinya menghilang. Hanya dengan satu jarinya saja, Sasin bisa mengalahkan Ibu Kang Lim yang pernah berhasil melawan Jihak Dek Jok. Dengan fakta ini saja sudah bisa menjelaskan sekuat apa Sasin. Apakah benar ada karakter yang mampu mengalahkan senjata milik Sasin yang sangat kuat itu? Apakah manusia biasa bisa? Tidak mungkin. Bukankah Sasin adalah makhluk yang selevel dengan dewa? Selain itu, seberapa kuatnya manusia, mereka tidak akan bisa melebihi kekuatan dewa. Tapi jika melihat kekacauan ini, Widogon dikatakan memiliki kekuatan melebihi dewa. Itu berarti dia lebih kuat daripada Sasin. Apakah ini masuk akal? Apakah mungkin manusia biasa memiliki kekuatan melebihi dewa? Widokeng berusaha menghalangi Hyun, dan Hyun memanggil hantu Ryu. Latar belakang musiknya benar-benar payah. Latar belakang musik ini pernah muncul pada episode Eng Howi. Kenapa latar belakang musik ini digunakan lagi? Saya kurang suka dengan latar belakang musik ini karena terlalu ringan. Saya seharusnya tidak menantikan adegan saat memanggil hantu. Pada latar belakang musik saat memanggil weapon cukup bagus, tapi kali ini tidak bagus. Dan sebelumnya, bukankah saya juga pernah berkata jika seharusnya adegan saat memanggil hantu jangan dibuat sependek ini? Padahal itu adalah kali terakhir Hyun memanggil hantu. Kenapa alur ceritanya dibuat seperti ini? Dan saya benar-benar masih tidak mengerti. Bagaimana mungkin manusia biasa akan mengalahkan Sasin? Hyun kalah saat bertarung melawan Widokeng. Berbeda dengan Hyun dan Yong, Widokeng benar-benar berubah menjadi besi. Baju tanpa lengan, kenapa muncul lagi? Baju macam apa ini? Apakah mungkin karena dia seorang ketua jadi bajunya dibuat berbeda? Padahal saya sudah lega karena saya kira itu bukan baju tampang lengan. Saya bisa memahami jika itu adalah Choi Kang Lim, Hyun dan Guidoyong. Tapi kenapa malah Guidokeng dan Guidogon? Yang anehnya, bola makhluk dimiliki Guidogon itu usang dan dijadikan perisai. Tapi bagaimanapun juga, apakah mungkin seseorang bisa mendapatkan kekuatan dewa? Apakah ada seseorang mampu mengalahkan Sasin yang selevel dengan dewa hanya dengan senjata, seperti bola makhluk buatan goblin yang juga hanyalah utusan dewa? Saya berharap alur bagian ini tidak dibuat berlebihan dengan membuat karakter manusia biasa mengalahkan Sasin. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sehingga sudah apa yang saya tunggu-tunggu dari serial musim ini. Oke, itu saja bahas breakdown kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.